Shalom. Selamat pagi untuk kita semua yang saya hormati Pak dosen dan juga Kakak Asdos, yang saya kasihi seluruh teman-teman mahasiswa baru. Pada hari ini izinkanlah saya dan teman-teman saya untuk menyampaikan materi kami mengenai kaum intelektual mengasihi Allah dengan pikiran. Di dalam kaum intelektual mengasihi Allah dengan pikiran, sebutan intelektual ini tidak sama sekali berkaitan dengan IQ. Sebaliknya menggambarkan orang percaya yang hatinya paling hangat terhadap Allah ketika mereka memahami konsep baru, mendapatkan wawasan baru, dan pemahaman yang meningkat. Pandangan Alkitabiah tentang kaum intelektual. Seperti saya mengambil contoh yaitu Musa yang memberkati suku Lewi, di mana suku Lewi dibebaskan dari tugas lain sehingga mereka dapat berfokus untuk mengajar dan mempelajari Allah dengan pikiran. Di mana juga Alkitab menjelaskan bahwa salah satu tokoh Alkitab yaitu Salomo merupakan seorang intelektual. Salomo menggunakan intelektualnya bagi kemuliaannya, dan dia menarik bahwa Salomo tidak pernah membatasi pemikirannya pada kata-kata duniawi. Di dalam kitab Amsal, seperti yang diperintahkan untuk bersuruh kepada dan pengertian dan memakainya seperti perak. Dan di Amsal 2 ayat 3-4 dikatakan, yang terpenting harus diutamakan ialah berusahalah menjadi bijaksana, dan apapun yang kau kejar, dan utamakanlah berusaha untuk mendapat pengertian. Pemikiran yang benar menyelamatkan pikiran dengan pemikiran Tuhan, menunjang dan mendorong kehidupan yang benar. Yesus sendiri juga mengungkapkan tentang intelektual. Dapat kita jumpai tentang hukum tawaran di bait Tuhan di dalam Lukas 2 ayat 46. Meskipun Tuhan sangat menentang kedekatan intelektual yang menjauhkan orang dari Allah, tetapi Tuhan juga mendorong para pengikutnya untuk mengasihi Allah dengan pikiran dengan segenap pikiran mereka. Alkitab juga menjelaskan bahwa pencarian kepentingan intelektual itu ialah panggilan, yaitu memperoleh hikmat dan panggilan itu sendiri. Oke teman-teman, berbicara tentang pelatihan intelektual. Bagaimana sih kita dapat melatih intelektual kita agar dapat berkembang, atau dari mana sih kita dapat melatih itu? Menurut yang saya pahami, kita dapat melatih intelektual kita itu di sekolah. Kita kan mengalami peningkatan jenjang, misalnya dari TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah, yang dimana seiring berjalannya atau meningkatnya pendidikan kita, itu akan memengaruhi tingkat intelektual kita. Tentu tingkat intelektual TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah sudah pasti berbeda, yang dimana semakin tinggi kita menggapai tingkat pendidikan kita, semakin tinggi juga cara berpikir dan intelektual kita. Dan cara lain untuk mengembangkan intelektual kita itu, misalnya kita terkendala biaya, dan waktu dalam bersekolah kita dapat mengikuti seminar yang diadakan oleh misalnya pendeta, profesor, yang dapat membuka secara luas pemikiran kita, yang tentu sangat berpengaruh untuk intelektual kita. Cara lainnya juga seperti misalnya kita membeli CD, yang dimana dalam CD itu terdapat pembicaraan atau penyampaian yang disampaikan oleh pendeta atau profesor yang bisa mengembangkan tingkat intelektual kita secara misalnya umum ataupun secara rohani juga. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai bidang studi. Untuk mengembangkan iman, kaum intelektual mempelajari sejarah gereja, kajian Alkitab, sistematika teologia, etika, dan apologetika. Yang pertama, sejarah gereja. Di dalam sejarah gereja terdapat kisah yang dapat mengembangkan pemikiran kaum intelektual, sehingga orang yang memiliki pemikiran yang luas tentang sejarah gereja akan memegang peranan penting dalam kepemimpinan gereja. Terima kasih. Kajian Alkitab. Pada studi ini kita akan membahas bagaimana mengelompokkan kajian Alkitab, di mana meliputi 3 komponen, yaitu membaca seluruh isi Alkitab, menelaah bagian-bagian Alkitab secara cermat, dan membaca buku-buku yang berkaitan tentang isi Alkitab. Nah, kita sebagai umat Kristiani sudah seharusnya menjadikan Alkitab sebagai pedoman hidup. Jika kita ingin sungguh-sungguh memahami isi Alkitab,
kita harus memberikan konsistensi dan ketekunan serta mengatur waktu dalam memahaminya. Selanjutnya, teologi sistematis. Pada subbab ini kita akan membahas peristiwa-peristiwa pada akhir zaman yang meliputi yaitu Tuhan, pewahyuan, Yesus, Roh Kudus, umat manusia, keselamatan, gereja, dan eskatologi atau yang juga disebut perkara-perkara akhir zaman. Teologi sistematis juga bisa disebut sebagai doktrin Kristiani. Terima kasih. Etika adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar yang moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, dan buruk, ataupun tanggung jawab. Oleh karena itu, etika terbagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu yang pertama, etika deskriptif adalah etika yang hanya menerangkan apa adanya tanpa memberikan penilaian terhadap objek yang diamati. Dan yang kedua, etika normatif adalah etika yang mengemukakan suatu penilaian mana yang baik dan buruk dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh manusia. Dan yang ketiga, etika individual adalah etika yang konsepnya manusia sebagai individualis berkaitan dengan makna dan tujuan hidup manusia. Dan yang keempat, etika sosial adalah etika yang membicarakan tingkah laku manusia sebagai makhluk hidup sosial dan hubungan interaksinya dengan manusia lain. Saya akan menjelaskan tentang apologetika. Apologetika dimengerti sebagai ilmu mengenai pembelaan iman Kristen. Tujuan dari apologetika berkenaan dengan bagaimana kita menjelaskan dan mempertahankan iman di tengah ketidakpercayaan ini. Apologetika juga mencakup dan mempertahankan doktrin Kristiani yang benar di hadapan lidah, khususnya yang dipropagandakan dalam aliran Kristiani atau non-Kristiani. Kita dapat menyebutnya ini sebagai apologetika internal dan eksternal. Jelaskan tentang kredo atau pengakuan iman. Kredo atau pengakuan iman merupakan pernyataan atau pengakuan mengenai suatu kepercayaan. Dalam bahasa Latin, kata kredo berarti aku percaya. Dalam bahasa Indonesia, istilah kredo digunakan oleh umat Kristen Katolik Roma. Sedangkan istilah pengakuan iman digunakan oleh umat Kristen Protestan dan Kristen Ortodoks Timur. Pengakuan iman yang berasal dari Gereja Katolik hanya meliputi 3 kredo, yaitu kredo para rasul, kredo Nikea Konstantinopel, dan kredo Athanasius. Dan ada nama-nama gereja mengenai pengakuan iman, yaitu ada 10 nama gereja, yaitu gereja pertama gereja Katolik, kedua gereja Lutheran, yang ketiga gereja Calvin, yang keempat gereja Anglika, yang kelima gereja Zwingli, yang keenam gereja Baptis, yang ketujuh gereja Anabaptis, yang kedelapan gereja Ortodoks Timur, yang kesembilan gereja Ortodoks Oriental, dan ke-10 gereja Asiria Timur. Terima kasih. Untuk dapat bertumbuh sebagai kaum intelektual yang mengasihi Allah dengan pikiran, kita harus mengembangkan pikiran kita terhadap bidang-bidang teologi. Beberapa di antaranya yaitu seperti bidang studi apologetika, teologi sistematis, dan lain sebagainya. Kaum intelektual ini sendiri memiliki tantangan, dan salah satu di antaranya yang pertama adalah sangat menyukai kontroversi. Karena kaum intelektual ini terkadang sangat berlebihan dalam memperbaiki kesalahan orang lain, sehingga pada akhirnya akan membuat terjatuh ke dalam yang namanya perdebatan. Tantangan yang kedua adalah mengetahui tanpa melakukan. Kaum intelektual memiliki wawasan yang luas karena mereka suka membaca. Tapi sayangnya, apa yang mereka ketahui tidak mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tantangan selanjutnya adalah kesombongan. Kesombongan merupakan tantangan paling berbahaya bagi kaum intelektual, karena kaum intelektual tidak bisa menahan dirinya untuk tidak mengkritik orang lain. Itulah tantangan dari kaum intelektual. Materi yang terakhir adalah panggilan yang luhur.
Kaum intelektual dapat mengambil bagian dalam kerajaan Allah dengan cara memberitakan firman Tuhan kepada teman, keluarga, maupun tetangga. Terima kasih.